membuat kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana kami bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Mas, menurutmu pekerjaan temanmu itu bagaimana, Nak? Bagus apa tidak? Bagus. Kalimatnya jelas apa tidak? Kurang jelas. Oke. Tapi kira-kira dengan membuat runutan seperti ini mudah tidak kalau nantinya membuat komiknya di Canva? Mudah. Senang tidak, Mas? Senang. Bagaimana, Mas? Senang tidak? Oke, terima kasih. Kesimpulan saya, menjadi pemimpin pembelajaran dengan mengoptimalkan aset yang ada lebih bermakna dan membahagiakan murid dibanding dengan menutupi kekurangan tanpa memberikan solusi positif bagi keberlangsungan aset. Menjelaskan dan memberikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat dapat menjadikan murid lebih bahagia, aktif, kreatif, berkualitas, dan bermakna. Sebagai contoh dalam pembelajaran di sekolah kami, menggunakan pembelajaran diferensiasi berdasar minat belajar murid untuk mendeskripsikan kecintaan pada lingkungan dengan menggunakan media gambar bercerita atau komik. Murid dapat mengembangkan minatnya dengan mengelola kelebihannya menulis, menggambar, atau mendeskripsikan dalam berbagai media. Presentasi temanmu tadi jelas apa tidak? Bagus apa tidak? Menyenangkan apa tidak? Ya, bagi sebagian memang tidak menyenangkan, tidak apa-apa ya, Nak. Karena ini adalah bagian dari usaha kita untuk membahagiakan kalian. Nah, anak-anakku yang terbaik adalah kita harus bersyukur atas kemampuan kita, kemudian semangat mengerjakan dan mendapatkan hasil yang optimal. Itu dulu dari Ustazah. Memberikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang kami dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Contoh keterkaitan dengan bab sebelumnya adalah sebagai berikut. Dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, pada modul pertama, sebagaimana pesan Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian menerapkan peran penting sebagai guru penggerak, sebagai pemimpin pembelajaran, sangat berpengaruh ketika kita memandang murid berbasis aset. Selanjutnya pada modul kedua, keterkaitan pembelajaran yang berpihak pada murid ini akan mendukung kegiatan kita ketika kita melakukan kegiatan sosial emosional dan bagja. Menceritakan bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah kami mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah pada diri kami setelah kami mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Dalam peran saya
Sebagai calon guru penggerak, perubahan diri setelah mempelajari bab 3.2 adalah bahwa saya akan memandang murid secara positif dan berbasis aset. Kemudian, menggali potensi aset murid lebih baik lagi dan mewujudkan kepemimpinan murid. Paradigma berpikir saya berubah lebih baik. Dalam peran saya sebagai calon guru penggerak, sebagai pemrakarsa perubahan, hal-hal yang saya pelajari dalam bab ini akan menguatkan prakarsa perubahan dalam bagja yang akan saya gunakan nantinya. Selanjutnya dalam peran saya sebagai calon guru penggerak, sebagai penggerak komunitas, akan lebih intens untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Pak anak cakep? Ya, Salman sekarang bersekolah di mana? Alikma. Kelas berapa? Kelas 5. Sekarang pelajarannya apa, Nak? Komputer. Harusnya menggunakan seragam apa, Nak? Pramuka. Kenapa kok? Mas siapa namanya? Mas Salman, kenapa kok nggak pakai pramuka? Ketinggalan. Kira-kira ada barang lain selain pramuka yang ketinggalan? Nggak ada. Apakah topi juga ketinggalan? Enggak. Berarti nanti pelajaran pramuka ikut apa enggak kalau ketinggalan baju pramukanya? Tetap ikut apa tidak? Tetap ikut. Kira-kira Mas Salman bisa tidak lupa lagi dengan cara apa? Disiapin. Biasanya siapa yang nyiapkan? Siapkan sendiri. Jam berapa kalau nyiapkan? Pagi. Gimana kalau nyiapkannya malam? Biar nggak lupa. Oke nggak? Oke. Berarti habis sholat isya nyiapin. Nyiapin apa yang disiapkan? Baju. Selain baju apa? Buku. Jadi kira-kira kalau dilakukan mulai nanti malam bisa tidak? Kalau dilakukan mulai nanti malam bisa tidak? Bisa. Oke, jempolnya dong. Ya, jempolnya mana jempolnya? Oke, ya. Mulai nanti malam, coba. Mulai nanti malam saya akan menyiapkan baju dan peralatan sekolah sendiri setelah habis isya supaya tidak lupa. Coba. Saya akan Oke, good. Bagus gak kira-kira sarannya Ustazah? Oke, thank you. Makasih Mas Salman. Terakhir, apa yang kita lakukan saat ini dikomunikasikan dengan hasil kesimpulan dengan cara yang bisa kami pilih sendiri, kemudian mengunggah hasil pemikiran melalui LMS atau moda yang telah disepakati bersama. Kesimpulan dan diseminasi. Kesimpulan ini disajikan secara tertulis dan visual audio dengan format diseminasi secara daring dengan memanfaatkan platform jejaring sosial. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.